Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang siklus termodinamika ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas proses termodinamika, lalu ya kelanjutannya adalah siklus. Apa itu siklus termodinamika? Nah, secara definisi, siklus termodinamika adalah gabungan dari beberapa proses termodinamika yang dimulai dari satu keadaan dan diakhiri dengan keadaan yang sama dalam satu siklusnya. Nah, ini kita lihat dalam gambar ini ada dua proses. Proses A yang ke sini dan proses B. Nah, ini kan gabungan dari dua proses, ya kan? Kemudian dia juga diakhiri dengan keadaan yang sama. Awalnya di sini, dalam satu siklus dia bergerak ke sini dan kembali lagi ke sini. Nah, ini yang namanya siklus. Nah, dalam perangkat-perangkat termodinamika seperti engine dan pompa kalor, itu biasanya ada beberapa siklus, bukan hanya dua. Biasanya empat proses. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke siklus pompa kalor dan siklus mesin kalor gitu, engine. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi ini ada apa namanya? Ada dua buah siklus. Sebenarnya lokasinya sama ya. Prosesnya kebalikan tapi untuk yang A, misal dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Ini searah jarum jam. Dan yang kedua adalah angkanya sama sebenarnya. Titik-titiknya sama, tapi bedanya adalah apa namanya? Bedanya adalah yang ini berlawanan arah jarum jam. Nah, karena angkanya sudah ada, kemudian apa namanya? Grafiknya juga ada, sebenarnya kita bisa hitung nih berapa kerja yang dihasilkan masing-masing siklus di atas. Oke ya, ini kita bahas aja biar kita lebih paham. Untuk sebelumnya mari kita pindahkan dulu, saya copy paste ke Paint ya. Oke, ini udah saya copy paste di sini. Kita lihat ya. Kan ada dua gambar dan pertanyaannya adalah berapa kerja yang dihasilkan masing-masing siklus di atas. Oke, kita yang gambar A dulu ya. Di sini yang A. Kalau kita lihat dari proses A ke B, proses A ke B gitu ya. A ke B kan ke atas ini ya. Berarti W-nya berapa? W-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena isokorik. Kalau lupa ya belajar coba diulang pelajaran di proses isokorik ya. Lalu proses B ke C berapa? B ke C itu isobarik. Berarti kerjanya adalah P dikali delta V. P-nya berapa? 3 Pascal. Delta V-nya berarti kan VC 3 ya. VC min VB. Berarti kan ini 3 dikali 3 dikurang 1 ya. Berarti sama dengan 3 kali 2 6 ya. 6 Joule. Kemudian proses di sini ya, proses itu udah C ke D. Untuk C ke D kan dari sini ke sini sama juga, W-nya sama dengan 0 karena isokorik. Kemudian yang terakhir proses dari D ke A. W-nya berapa? Ya sama kan, ini karena isobarik berarti P kali delta V. Tapi P-nya 1. Delta V-nya kan VA dikurang VD kan berarti ya. VA dikurang VD. Jadi 1 dikali VA-nya 1 kurang 3. Berarti kan minus 2 ya. Berarti ini 1 dikali minus 2. Berarti minus 2 Joule. Nah, berarti W totalnya, W net ya. Saya buatnya W net. W totalnya berapa? Ya udah 6. Sorry, dari WAB gini ya, WA ke B tambah WBC tambah WCD tambah WDA. Nah, ini berapa? 0 ditambah 6 ditambah 0 dikurang 2.
sama dengan berapa? 4 Joule. Ini untuk yang siklus searah jarum jam. Lalu prosesnya gimana? Kalau untuk proses yang B, saya coba pindahkan ke sini ya. Untuk yang nomor B, sama nih. Dia kan karena arahnya ke sana, berarti yang pertama kita lihat kan dari proses A ke D. Proses A ke D, berarti W-nya sama dengan P kali delta V. Langsung aja saya masukin angkanya. P-nya 1 dikali VD dikurang VA, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2 Joule. Lalu ini proses dari D ke C ya. D ke C, W-nya berapa? 0 karena isohorik. Kemudian proses C ke B. Sama nih, W sama dengan P kali delta V sama dengan tekanannya 3 dikali delta V. Ini kan C ke B nih. Berarti dari 1 kurang 3. Jadi 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6 Joule. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, proses dari B ke A. B ke A, W-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat bahwa W-net-nya yang B adalah, kita jumlahin aja ya, 2 Joule ditambah 0 ditambah minus 6 ditambah 0 sama dengan minus 4 Joule. Nah, kita lihat nih, kalau dia arahnya berkebalikan maka beda tanda W-net-nya ya, kerja bersihnya berapa. Oke, semoga bisa dipahami. Kita kembali ke slide ya. Oke, ini ini kita sudah bahas. Jadi siklus termodinamika sebenarnya hanya gabungan dari beberapa proses. Kalau kita mengerti tentang proses termodinamika, harusnya untuk siklus termodinamika tidaklah sulit gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi lain. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.